Sini, Nak. Duduklah sebentar di sampingku. Biar kayu tuaku ini bercerita tentang apa yang baru saja ku dengar dari gema suara di istana sana. Ini bukan sekadar angka, ini tentang tanah yang kita injak. Kau tahu, Jaksa Agung baru saja berdiri tegak di depan Pak Presiden Prabowo. Beliau membawa tumpukan laporan yang baunya seperti tanah basah dan air mata rakyat. Ada 4 juta hektar lebih lahan hutan yang selama ini dipinjam paksa oleh tangan-tangan serakah. Kini akhirnya ditarik pulang ke pangkuan negara. Bayangkan, jutaan hektar. Itu bukan lahan yang kecil. Aku mendengar tentang 896.000 hektar lahan di tahap kelima ini. Ada kebun sawit yang luasnya tak terkira, dikembalikan oleh ratusan perusahaan untuk diurus negara. Ada juga hutan konservasi di 9 provinsi yang dikembalikan ke Kementerian Kehutanan. Katanya, mau dipulihkan lagi hijau-hijaunya, biar burung-burung punya rumah lagi, biar akar-akar itu bisa memeluk tanah dengan erat. Tapi dengarlah bagian yang paling menyesakkan ini. Beliau bercerita tentang banjir bandang yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selama ini, kita kira itu cuma alam yang lagi marah, kan? Ternyata tidak sepenuhnya begitu. Satgas PKH dan orang-orang pintar dari ITB membongkar rahasia pahit. Hutan di hulu sungai sudah gundul. Alih fungsi lahan yang gila-gilaan membuat tanah kehilangan daya serapnya. Jadi saat hujan ekstrem datang, air itu meluncur bebas seperti amukan raksasa karena tak ada lagi vegetasi yang menahannya. Ada 27 perusahaan yang kini ditunjuk hidungnya karena diduga ikut jadi penyebab bencana itu. Jaksa Agung tegas bilang, hukum harus tegak. Hutan itu anugerah Tuhan untuk rakyat, bukan cuma untuk segelintir orang yang mau menggemukkan kantongnya sendiri sambil membiarkan rakyat di bawah sana tenggelam. Oh, soal kantong. Negara juga berhasil menyelamatkan uang yang jumlahnya bikin kepalaku yang tua ini pusing. 6,62 triliun rupiah tunai. Itu dari denda sawit, tambang, sampai kasus korupsi gula dan CPO. Bahkan katanya, tahun 2026 nanti potensinya bisa sampai ratusan triliun rupiah. Bayangkan kalau uang itu dipakai buat sekolah atau bangun jalan desa kita. Lalu ada cerita tentang saudara-saudara kita di Tesonilo. Ribuan orang, puluhan ribu jiwa harus dipindahkan. Relokasi ini berat, Nak. Tapi harus dilakukan supaya Taman Nasional kita bernapas lagi. Ratusan keluarga sudah mulai dipindahkan ke lahan baru yang lebih layak. Aku ini cuma bangku tua, tapi aku tahu satu hal. Saat hutan dirusak, yang menderita adalah kita yang kecil ini. Tapi hari ini, aku merasa ada sedikit harapan. Mendengar Jaksa Agung bicara begitu lantang di depan Presiden, rasanya seperti mencium aroma hujan di tanah kering. Semoga saja. Janji penegakan hukum itu bukan cuma angin lalu. Sudah, pergilah. Jaga tanahmu, jaga hutanmu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan peduli?